Bapak Ibu Saudara, orang yang bersuka cita akan terpancar daripada wajahnya. Amin. Amin. Dan orang yang bersuka cita, dia akan memuji nama Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Amin. Amin. Yuk berikan tos kiri kanan, kata-kata Allah kita luar biasa. Yeay. Yuk lebih lagi bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama katakan Allah kita besar, ya sungguh Amat besar, yang memiliki kuasa besar, Dia besar. segala sesuatu Tercipta, tiada mustahil bagi Dia. ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. sekali lagi katakan Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Yeay. Yang memiliki Kuasa kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang Yuk ekspresikan terbesar. sukacitamu. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Haleluya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Haleluya. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari sekali lagi katakan Allah kita besar, mari jemaat Dia Tuhan. sungguh amat besar. Yuk ekspresikan engkau bersuka cita. Amin. Dia miliki kuasa besar, Engkau yang terbesar Tuhan. Yeay. segala sesuatu tercipta, Tiada mustahil tiada bagimu Tuhan, mustahil bagi Dia. sebab engkau Allah yang besar. Dialah yang besar, Dialah yang terbesar. Yuk bersama-sama katakan kita hidup dalam kasih-Nya, oh yang besar Tuhan. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup Tuhan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Haleluya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah nama-Nya. Oh haleluya. Oh haleluya, besarlah namanya. Oh haleluya. Oh haleluya, besarlah namanya. Engkau yang terbesar bagi kami Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yeay. Kemurahannya besar, Dengan sukacita tiada terkira. Aku tak dapat sebab besar kasih-Nya. dan kasih-Nya. Oh, Besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Yuk dengan iman pujian dinaikkan, sebab Dia yang menolong kita. Amin. Tuhan yang Engkau yang tolong ajaib, kami. Tuhan yang kuasa. Jiwaku diterus olehnya. Sekali lagi katakan besarkan nama Tuhan. Besar. Mari jemaat Tuhan sendiri. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, Tiada terkira. tak dapat Besar-besar kasih-Mu Tuhan. Mari dengan iman bersama-sama syukur kita katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku.
kuasa, jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi katakan, Engkau yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Kuasa Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. jiwaku ditebus Tuhan. Jiwaku ditebus. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh. Ya, Haleluya. sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Nih, yuk sebelum duduk tengok kiri kanan, katakan, Allah kita luar biasa. Yes. Silakan duduk ibu saudara. Kita akan berikan persembahan 2 kali pada minggu ini. Pegang di tangan Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu baik dan sangat baik buat kami. Yang berikan persembahan yang terbaik, apa yang akan kami percaya Engkau telah membantu kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak kecil, bisa mengiring untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, ada tersedia. Di belakang ada petugas, anak-anak yang mau ikut sekolah minggu, biar sama-sama diberkati. Orang tua diberkati Tuhan, anak-anak juga diberkati Tuhan lewat firman guru-guru sekolah minggu. Amin. Di Tuhan. Bila kulingkan mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku, yes Lord, karya tanganmu. Kami percaya Tuhan, ku tersayang, oh hidup kami Kau layakkan dengan karya-karya-Mu yang dahsyat, yes hidupku. Oh, itulah karya-Mu. Mari kami undang untuk semua boleh bangkit berdiri bersama-sama berkata, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada
Dan ku ingin mengenalmu, Yesus, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yesus, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembah. Ku ada untuk mencari, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Anakmu sekali lagi menyediakan diri sebagai bejana, karena engkau sungguh mengasihi umatmu, gerejamu. Sampaikan isi hatimu, didikanmu, kebenaranmu, tetapi juga cintamu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menghampiri tata kasih karuniamu pada sore malam ini. Yang sakit kau sembuhkan, yang lemah kau kuatkan, yang susah kau hibur. Roh Kudus silakan kau berkarya hadir di dalam pemberitaan firman, dan biarlah nama Yesus ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat sore malam. Ada sebuah panggilan kepada setiap kita untuk mengalami dan menemukan ibadah yang hidup. Maliaki 3:18 mengatakan nanti akan ada bedanya orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Dan ada satu peringatan di akhir zaman, di zaman-zaman akhir akan ada ibadah yang palsu. Bukan karena doktrinnya salah, bukan selalu gerejanya salah, tetapi hatinya salah. Ahli Taurat itu punya doktrin yang gak pernah salah, yang gak salah. Menyembah Elohim yang benar secara konsep. Tetapi mereka gagal menghidupi sebuah ibadah yang benar. 2 Timotius pasal 3 kalau gak salah. Diingatkan bahwa manusia akhir zaman secara lahiriah beribadah. Tetapi pada hakikatnya memungkiri, menyangkal kuasanya, otoritasnya. Saya belajar merenungkan, Yesus tidak hanya untuk dipuja. Saya menikmati pujian penyembahan. Saya sendiri dulu seorang WL. Saya suka nyanyi. Saya tapi sadar saya tidak cukup hanya memuja-muja Tuhan. Tanpa saya belajar mentaati. Itulah artinya jadi Tuhan. Ada satu panggilan yang sangat esensial untuk setiap kita dipanggil untuk mengalami, memahami ibadah. Ibadah yang benar. Yesus datang supaya setiap orang mengalami sebuah hubungan. Nah, hubungan itu beda dengan peraturan. Saya dikejutkan ketika saya merenungkan Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jikalau engkau memperhatikan firman-Ku dan memegang perjanjian. Jadi ada dua, perintahnya dan perjanjian. Kita nggak cukup hanya bicara firman secara teologis, secara pengertian. Sebab the purpose of true devotion is not learning about God. God is not object. God is a person.
Dan tidak ada agama yang menjanjikan manusia boleh mengenal Allah. Manusia tidak mungkin mengenal Allah secara konsep agama. What is Christmas? Apa itu Natal? Allah yang transenden berkunjung ke bumi menjadi Immanuel. Allah yang unreachable. Kita nggak bisa menemui Pak Prabowo. Setuju? Tapi Pak Prabowo bisa menemui kita. Amin. Saya beri senyum sedikit supaya diberi support. Yang bawah nggak bisa menjangkau yang atas. Injil bukan diberikan dalam paradigma agama. Injil bukan agama yang lebih baik. Injil membawa sebuah paradigma baru. Yesaya 700 tahun sebelum Kristus lahir, dia menubuatkan Tuhan nanti membawa sesuatu, bukan Taurat jilid ke-6, tetapi seorang anak diberikan lahir, seorang putra, from something to someone, a person, not a letter. Firman itu jadi manusia. Bukan untuk dipelajari, untuk terhubung, untuk kita kenal dan dikenal. Makanya ada dua pilar, firman dan perjanjian. Saya tidak ada waktu menceritakan tentang covenant. Tapi covenant adalah pintu masuk supaya batas dua pribadi itu terbuka. Itulah marriage. Dua menjadi satu. Kita dipanggil untuk mengalami sebuah ibadah. Allah yang transenden, dia hadir, dia menyapa kita. Ada tiga paradigma, tiga ragi yang ada di Alkitab. Ragi ahli Taurat, ragi Farisi, masih ingat? Raginya Herodes, dan raginya kerajaan surga. Dan saya mendapatkan satu pengertian, ini adalah paradigma. Paradigma ibadah. Yang pertama ahli Taurat, Farisi. Dia menjadikan Taurat menjadi alat untuk menaklukkan, memperbudak umat. Anda nggak usah jauh-jauh. A lot in Indonesia. Jadi manusia sudah jadi budaknya Allah. Dan Allah itu sosok yang siap menghukum. Salah gampang. Dan dia polisinya. Kau ngabdi Allah, kau harus beri sama Allah. Allahnya nggak kelihatan. Maka kasihkan saya. Itulah ahli Taurat, Farisi. Dia yang jadi bos. Bukankah center iman kita adalah Paskah? Amin. Apa itu Paskah? Pesah. Statement pertama Tuhan buat saya bangga. Dia seorang bapak. Israel waktu itu budak. Apa itu budak? Jadi inti Paskah itu lepas dari perbudakan. Saya khawatir ada banyak orang jalani sebuah agama menjadikan dia budak, bukan orang merdeka. Statement pertama Tuhan yang dia sampaikan pada Fir'aun melalui Musa. Katakan pada Fir'aun, Israel itu anak. Saya challenge semua kepercayaan. Semua kepercayaan pasti menganggap dewanya Allahnya itu God Almighty, pencipta dan sebagainya. Itu hak milik. Tetapi saya sudah renungkan, tidak ada dewa sesembahan berkata, semua dewa sesembahan dia bos besar. Umat manusia itu budak. Tetapi Yahweh Elohim, God Almighty, Allah yang diceritakan di Alkitab, berkata kepada keturunan Israel Yakub, Ishak Yakub,
Katakan kepada Firaun, mereka itu anakku yang sulung. Saya percaya ini my personal belief. Tuhan tuh punya dua anak sulung dan anak bungsu. Sama-sama nakalnya. Anak sulung itu Israel, anak bungsu siapa? Gereja. Perjanjian baru. Padahal Israel waktu itu apa? Secara sosial, secara kasar mata, budak. Nothing, budak. Slave, nothing. Tidak ada identitas, tidak ada martabat, tidak ada masa depan. Seorang budak zaman, saya lihat film Spartacus, mau ditiduri, mau diadu kayak jangkrik. Nggak ada urusan. Mereka nggak punya hak. Tetapi mereka Tuhan berkata mereka anak. Yesus datang supaya bukan bangsa Israel saja. Tapi setiap bangsa, setiap suku. Siapa yang percaya menjadi anak. Bukan budak. Anak itu dicintai bukan karena berjasa. Amin. Anak itu dikasih bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Anak itu dikasih karena dia anak. Saya percaya ketika Yesus menjumpai Paulus. Dia tidak menjumpai Paulus sebagai God Almighty. Itu orang bukan cuma menganiaya jemaat. Dia penghujat. Bahasa Surabayanya apa penghujat? Meso, saudara. Dia meso. Dia maki Yesus. Kalau saya jadi Yesus, paling dikit saya tekan itu, saya petek itu jantungnya. Biar nggak bisa nafas. Kapokmu kapan? Gitu ya kira-kira. Kalau sudah minta ampun, gua lepasin. Itu Allah yang masih baik. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menyapa dia. Jadi Tuhan Yesus menyapa Paulus bukan sebagai God Almighty. Sebagai apa? Sebagai apa? Kenapa engkau benci sama saya? Dan itu merubah Paulus. Nanti akan saya masuk ke sana. Ragi kedua adalah Herodes. Apa itu? Kebalik. Dia yang jadi tuan. Kenapa Herodes mau bunuh Yesus? Karena dalam hati manusia itu setiap manusia ada kerajaan. Masalahnya siapa yang bertakhta? Nggak boleh ada dua raja. Makanya Herodes berusaha menyingkirkan Yesus. Karena nubuat atau cerita dari orang Majus itu raja. Enak, jangan dulu yang jadi raja gua. Maka dia menyingkirkan. Herodesnya mati, ada Herodes yang berikutnya. Rohnya sama. Dia pidato, dia pikir dia selebriti. Dia diva. Dia digampar sama malaikat mati. Saya khawatir sebagian orang beribadah dalam paradigma Herodes. Tuhan itu jadi alatnya untuk melakukan agendanya. Bukan Tuhan nggak mau nolong, tapi senternya tetap saya. Ketika ada ragi kerajaan surga, ragi kerajaan surga itu tidak sama dengan Herodes. Bukan manusia jadi budaknya Allah, bukan juga kita memanipulasi Tuhan, tapi sebuah hubungan covenant, bukan transaksi. Tapi hubungan di mana bukan untung rugi. Tuhan tuh nggak ada untungnya untuk mati buat kita. Jadi itu hanya terjadi step by step. Ya ada beberapa yang langsung jauh. Kita mulai melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Perbuatan kasih. Tapi perbuatan kasih berhenti di situ. Tidak membuat kita beribadah. Karena kita nggak bisa ikut Tuhan hanya karena kita lihat perbuatan kasih. Tanpa kita melihat di balik perbuatan kasih. Kita nggak sanggup ikut Tuhan kalau kita hanya lihat, oh Yesus mati di atas kayu salib. Oh dosa-dosaku diampuni. Aku percaya, yes. Tapi kita nggak akan terus menyala dan memiliki hati. Saya menerima Tuhan 43 tahun yang lalu. Saya sudah punya cucu. Dan apa yang saya minta?
di dalam doa pertama kali saya dilawat Tuhan. Tuhan, jangan ambil cinta ini dalam hati saya. Dan itu terus menjadi doa saya. Saya tidak ingin jadi tua. Hati saya, roh saya. Saya ingin terus api cinta itu menyala dalam roh saya. Saya tidak ingin Yesus hanya berhenti sebagai penolong. Saya ingin Yesus jadi harta. Bahkan harta yang terindah dalam hidup saya. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Bukan dibalik. Di mana hatimu, di situ hartamu. Kalau Yesus itu penolong, kita akan cari dia setengah mati waktu kita butuh. Waktu everything going well, kita akan separuh-separuh. Tapi kalau itu harta, kita tidak pernah ingin kehilangan. Amin. Yang masih muda, yang masih single. Ini paradigma milenial. Katanya generasi Z Alpha. Nggak usah ada masalah. Kalau Anda pacaran, kalian pacaran itu yang masih single, pasti WA masuk tiap hari. Katakan amin yang masih single. Nggak perlu ada masalah. 3 hari WA-nya pacar nggak datang, pasti gelisah dan gelempengan. Ya toh? Karena pacarnya itu harta. Bukan soal ada duit, ada berkat. Kehadirannya itulah harta. Amin. Bukan nggak perlu pertolongan, bukan. Kita butuh pertolongan. Thanks God for redemption. He died on the cross. Tapi kita harus melangkah lebih lanjut. Kenapa dia mau mati? Kalau seorang gadis, kenapa kok dia ngajak date saya? Gitu. Kenapa dia bukan cuma neraktir rame-rame? Karena dia bukan cuma baik. Karena dia sayang sama kita. Oh, Yesus mati di atas kayu karena dia baik. Yes. Tapi ingat, malaikat juga dosa. Sepertiga dia berontak. Setuju? Pernah nggak kita mikir? Tuhan nggak pernah menyediakan penebusan kepada malaikat. Tuhan nggak pernah menyediakan pengampunan buat malaikat yang berontak. Never. Tapi kenapa kita ditebus? Saya nggak berani mendoktrinkan. Tapi dalam realitas saya ketemu orang diinjili, diapakan sampai elek istilahnya. Nggak bisa percaya Yesus. Sebaliknya ada orang yang rasanya nggak mungkin jadi Kristen. Saya punya membantu, saya cerita. Saya berkata, saya nggak ngajak kok kamu jadi orang Kristen. Tapi ini nabi yang punya surga. Udah, kamu tanya aja. Kamu doa aja. Saudara, apa yang terjadi? Dia tidur diimpeni sama Yesus. Diajak ikut. Dia semisi. Amin. Tapi ada orang diinjili, dia apa? Nggak bisa. Matanya tertutup. Artinya, jikalau bukan Tuhan yang manggil, kita nggak bisa percaya dengan Yesus. Amin. Tetapi, nah kita mulai melihat perbuatan baik Tuhan, perbuatan kasih Tuhan. Tapi kita harus lanjut, kita perlu dibukakan mata kita, melihat hatinya Tuhan. Bukan perbuatan kasih, tapi hati yang mengasihi. Orang Israel itu 40 tahun putar-putar di padang gurun. Mereka tuh lihat pertolongan Tuhan tiap hari. Mana turun dari surga. Kegagalan mereka bukan nggak lihat pertolongan Tuhan. Kegagalan mereka nggak gagal melihat hatinya Tuhan. Mereka bukan nggak percaya sama tangannya. Mereka tidak gagal untuk mempercayai hati. Sehingga mereka nggak pernah mengalami realita perjanjian. Apa tandanya? Mereka nggak pernah kenal jalan Tuhan. Mereka gagal masuk dalam dimensi ibadah. Karena tujuan ibadah kita mengenal dan dikenal Tuhan. Itu yang hakikatnya. Bukan kesempurnaan doktrin.
Oh, kita perlu punya doktrin yang benar. Maria yang datangi Yesus, artinya dia nggak punya kepikiran, dia nggak punya konsep Yesus itu bangkit. Setuju? Kalau hari ini salah dong doktrin. Tapi kenapa dia kekubur? Dengan doktrin yang salah, pengertian salah. Tetapi dia bawa apa? Dia bawa cinta. Dia mengasihi Tuhan. Dalam kekeliruan konsep. Coba kita pikir. Orang pertama yang didatangi, yang dijumpai Yesus setelah bangkit siapa? Pernah mikir kan? Bukan 12 rasul, apalagi Yudas. Siapa? Maria Magdalena. Siapa itu? Perempuan. Hidup perempuan. Katakan amin. Yang perempuan, katakan amin. Saya katakan perempuan, wanita itu memang main perasaan. Pikirannya agak lebih kurang dominan, bukan kalah pintar, tidak. Jadi kalau sudah cinta, lebih nekat daripada pria. Soalnya tidak pakai hitungan. Lebih nekat. Ya Tuhanku mati. Iya aku tahu. Dia nggak punya iman Yesus bangkit. Betul? Biar mati aku tetap cinta sama dia. Dahsyat. Dan hati seperti itu. Seperti kalau orang itu baunya rawon yang enak. Jadi secara roh itu Yesus harus naik ke sorga. Tapi mencium satu aroma dupa dari hati seorang perempuan yang mencintai dia. Dia bukan rasul. Kalau boleh katakan itu masih penafsiran. Itu Maria Magdalena mantan pelacur. Smell is so good. Sweet aroma. Dia mampir. Don't touch me. Aku ini sebenarnya agendanya. Mati, bangkit, naik, menghadap Bapa. Karena aku mencium sebuah dupa yang harum. Seorang yang begitu mengasihi. Nggak peduli mati hidup, gua datang sama dia. Saya baru-baru ini terkejut. Coba Anda lihat petanya. Yesus setelah bangkit, dia menampakkan diri kepada berapa orang? 500 orang, betul? Betul? Ada dicatat 500 orang. Paulus yang ngomong, kalau nggak salah. Berapa orang yang berkumpul di kamar loteng? Pentakosta berapa? Pernah pikir 500 orang dijumpai Yesus secara supranatural. Yesus sudah bangkit. Ditemui secara supranatural. Keren nggak? Siapa yang pernah ditemui Yesus? Saya nggak pernah secara fisik, tetapi tahun 99 dalam krisis hidup saya dapat penglihatan dia hadir. Saya bukan pelihat, saya pemikir. Tapi malam itu Tuhan datang. Bukan saya ngomong sama Tuhan. Dia ngomong sama saya. Saya bukan orang yang suka ngomong Tuhan bicara, Tuhan bicara. Tapi malam itu saya bukan mimpi, bukan tidur. Bukan karena saya rohani. Di tengah krisis hidup saya. Dia hadir menjamah saya. Dan saya nggak butuh uang waktu itu. Saya juga bukan sakit. Tapi saya mengalami krisis identitas. Saya frustasi. Saya susah. Saya merasa terbuang. Dan malam itu dia menyapa saya. Saya nggak pernah lupa. Dan pelayanan yang Tuhan taruh itu lahir dari perjumpaan. 500 orang dijumpai supranatural. Kenapa hanya 120? Saudara, seajaib apapun pengalaman kita. Kalau hati kita nggak diberi hati yang baru. Saya sering mendengar ada orang yang punya pengalaman yang luar biasa. Tetapi sampai dia diberi hati yang berbeda. Seperti kata Yesaya, saya lihat dia nggak ikut Tuhan. Dia mungkin bangga dengan pengalaman. Tapi dia nggak pernah follow.
Dia gak pernah jadikan Yesus sebagai harta. Karena dia gagal melihat apa di balik pengalamannya. Kenapa Tuhan itu menyapa dia? 9 orang kusta disembuhkan. Mereka terkagum-kagum dan menikmati kesembuhan. Mereka lupa dengan sang penyembuh. Tapi perempuan yang berdosa Maria Magdalena, dia sungguh diubahkan menjadi seorang penyembah. Jadi setelah perbuatan kasih kita harus masuk. Kita belajar melihat hati yang penuh yang mengasihi. Kenapa dia mati buat saya? Itu yang dilihat Paulus. Saya ini penghujat, saya penganiaya. Kok saya disapa? Kok saya nggak dihancurkan? Kok saya nggak dibinasakan? Malah saya disapa. Orang yang mengikut Tuhan, saya katakan dia nggak hanya melihat perbuatan Tuhan, dia melihat hatinya Tuhan, dia menangkap hatinya Tuhan. Jadi dia bersedia. Yesus mati bukan hanya menebus kita, Yesus mati untuk membeli kita, untuk memiliki kita. Sebab kita seperti budak yang dibeli, ditebus. Bukan hanya untuk dibebaskan, untuk dimiliki. Makanya dia jadi Tuhan. Dia tidak datang hanya sekedar jadi Allah. Lot itu Tuhan. Nah, dimiliki yang kedua untuk dinikmati. Passion. Gairah cinta. Itulah buah. Saya suka dengan statementnya konon dari Paus almarhum Paus Francis. Sungai tidak minum airnya sendiri. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Buah itu dinikmati orang lain. Somebody else. Amin. Setuju? Yes. Dan statement pertama. Yohanes Pembaptis. Kapak sudah tersedia. Setiap pohon yang tidak berbuah, potong. Saya tidak ingin menafsirkan, saya sini nggak punya penafsiran final. Apa itu orang selamat ditebang itu nggak selamat. Orang Israel yang putar-putar di padang gurun itu selamat buat saya. Karena Tuhan sendiri bilang, aku mengampuni. Mereka menerima pengampunan tapi mereka gagal memahami jalan Tuhan. Mereka tidak hidup dalam realita perjanjian. Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka ditolong Tuhan. Mereka diampuni Tuhan. Tapi Tuhan tidak hanya mengampuni untuk Anda dan saya bebas. Tuhan menebus kita untuk dia memiliki kita. Dia memiliki kita untuk dinikmati. Sebelumnya kita boleh menikmati Tuhan. That is covenant. Makanya Tuhan di perjamuan kudus, inilah tubuhku, inilah darah. Kita makan, minum. Tapi itu nggak boleh berhenti. Itu harus hubungan dua arah. Kita menikmati Tuhan. Kita pun dipanggil untuk dinikmati Tuhan. Amin. Pertanyaan saya, kalau kita menikmati Tuhan, mau nggak? Semua mau. Apakah kita bersedia menyediakan diri untuk dinikmati Tuhan? Belum. Itulah arti kudus. Supaya saya bisa dinikmati Tuhan. Buah itu ditunggu. Buat saya hal yang terpenting bukan seberapa banyak Anda dan saya mendengarkan khotbah. Apakah kita punya hati yang baru? Apalagi hari ini informasi terbuka. Seorang yang punya hati dia akan mencari kehidupan yang di dalam dia akan bertumbuh. Dia ingin mengenal Tuhan. Kita nggak bisa melatih ayam untuk berenang ataupun terbang, karena dia nggak punya nature. Selama hati kita dalam kefanaan dan kemanusiaan, kita nggak ingin keinginan roh dan jalan Tuhan. Kita suka
pertolongan Tuhan. Yes. Anda dan saya nggak perlu rohani untuk menerima pengalaman perkebaikan Tuhan. Manusia daging pun suka dengan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tetapi kita nggak akan suka dengan jalan Tuhan. Sampai kita ini diberi hati yang baru. Hati yang baru itulah yang membuat kita bukan mampu. Rindu untuk membahas sesuatu. Rela untuk dimiliki. Dan di situ kita diharapkan kita menghasilkan buah. Tuhan nggak kasih pohon yang berbuah, Tuhan kasih biji. Amin. Biji berarti potensi. Biji berarti dia nggak akan tiba-tiba menghasilkan buah. Dia harus jatuh ke tanah. Ada sesuatu peremuan, pemecah. Dia harus punya media tanah yang sesuai. Kalau tanah itu berbatu nggak tumbuh. Dan kalau itu pohon anggur, satu hari dia harus di-pruning. Sudah subur dia dipotong. Ujungnya menghasilkan buah. Tidak ada orang yang mau sakit. Kalau dia nggak punya tujuan. Seorang ibu, dia rela sakit melahirkan. Karena supaya anaknya lahir. Dia nggak aborsi. Tidak ada orang mau sakit kalau nggak punya tujuan dan cinta. Di situ kita dipanggil. Itulah menghasilkan buah. Saya tidak katakan mampu atau tidak mampu. Mulai katakan, aku ingin menghasilkan buah. Karena itulah cara kita membalas cinta Tuhan. Ada satu pepatah bijak. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi ketika you are falling in love, you are willing to give. Whatever you are, whoever you are. Seorang miskin pun kalau dia jatuh cinta, dia ingin memberi. Amin. Oh Yesus. Hadirat Tuhan melahirkan suasana. Suasana belum tentu hadirat Tuhan. Bahkan orang bisa lihat kuasa Tuhan, belum tentu ada pribadi Tuhan. Apa dasarnya? Dia lihat api, dia lihat guru, tapi nggak ada Tuhan di sini. Belum ada, kuasanya ada, pribadinya nggak ada. Tentu saja thanks God for His power. Tapi kita nggak boleh puas lihat kuasanya. Kita rindu dia hati. Kita mau berperkara dengan dia. Mengenal dia. Dikenal oleh dia. Nah, apa itu buah? Tentu saja satu penjelasan yang panjang lebar. Tetapi saya ingin menyederhanakan. Ketika Yohanes bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah datang, engkau dipanggil untuk berbuah. Jadi dalam kerajaan sorga, ya, ini perenungan pribadi. Saya mulai bedakan antara masuk sorga dan masuk dalam kerajaan sorga. Untuk masuk kerajaan sorga, Anda harus berbuah. Untuk masuk sorga saja, orang di samping kanan Tuhan itu masuk sorga. Masuk sorga? Ya, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Hari ini engkau bersama aku di Perda. Tapi dia nggak pernah buat. Saya percaya ini keyakinan saya. Dia masuk sorga, tapi dia nggak pernah memerintah bersama Yesus. Amin. Dia nggak pernah doing good. Dia nggak pernah menghasilkan buah. Anda dan saya nggak hanya dipanggil untuk ditolong. Anda dan saya nggak hanya dipanggil untuk mengalami kebaikan Tuhan. Di balik kebaikan itu ada hati, passion, rindu untuk memiliki, rindu untuk Anda diubahkan menjadi satu makhluk ciptaan yang serupa dengan dia.
Kita mulai coba disederhanakan. Orang itu bertanya setelah Yohanes Pembaptis berkhotbah. Apa yang harus kami lakukan? Coba ditayangkan. Lukas pasal 3 ayat 10 dan 11. Lukas 3 ayat 10 dan selanjutnya 10. Apa yang harus aku lakukan? 11, coba. Barang siapa punya 2 lebah, hendaklah ya berbagi. Giving. Saya menulis buku, Anda seorang pengambil atau seorang pemberi? Saya kasihkan salah satu sama seorang pendeta di Betani. Dia bergurau karena teman sendiri. Pak, aku mau coba bukumu gak seturu aku. Pak. Loh apa? Iman saya bertanya-tanya. Saya percaya saya selamat karena iman. Mau coba bukumu itu saya bingung. Terus saya timpali begini. Oh, jangan khawatir, Pak. Saya percaya juga selamat karena iman. Bukan karena perbuatan. Amin. Tetapi iman yang bagaimana yang menyelamatkan? Saya khawatir. Saya tidak katakan saya punya atau sudah punya atau belum. Saya khawatir. Iman itu bukan konsep. Iman itu bukan ditentukan aliran Calvin atau Armenia. Iman itu wujud. It's not just a belief system. It's the way. Wujud. Anda haus, saya kasih tulisan air. Bisa? Tidak haus? Tidak bisa. Saya kasih gambar yang air gemericik. Kehausanmu bisa hilang. Karena itu bukan wujud. Itu gambar. Itu tulisan. Kesempurnaan teologi apapun. Itu adalah Google Map. Bukan tidak perlu. Tapi yang memberi kehidupan adalah wujud. Amin. Konon Martin Luther ingin membuang kitab Yakobus. Kenapa di situ terjadi seperti kontradiksi? Imannya Abraham dilihat dari imannya juga perbuatannya. Saya coba ketemu. Saya percaya Abraham dibenarkan oleh iman. Tetapi imannya, percayanya Abraham itu iman, bukan cuma percaya. Apa buktinya? Dia bukan cuma mantuk-mantuk percaya. Saya khawatir hari ini banyak sebagian orang cuma mantuk-mantuk. Sekali lagi saya tidak berani mengatakan I'm better than you. Tapi ini sebuah firman yang seperti cermin. Abraham bukan cuma manggut-manggut. Kata pertama, pergi, tinggalkan. Ada sesuatu konsekuensi. Amin. Something you have to release behind. Ketika seorang gadis jadian dan menikah dengan seorang pemuda, maka dia rela melepaskan fans-fansnya, yang ibu-ibu dan yang perempuan, wanita. Anda harus kehilangan fansmu, katakan amin. Yes, it's a risk. Bukan bayar traktirannya. Karena ini cinta yang mengambil risiko. Apa tipologinya imannya Abraham? Dia keluar dari negeri. Bayangkan. Dia tinggalkan negeri. Dia tinggalkan. Kan ada 3 perintah. Tinggalkan negeri, sanak keluargamu, ayah ibumu dan saudara. Dia nggak langsung. Step pertama negeri. 2. Sampai di Haran, Terah. Pendon di sana. Terah meninggal baru dia lanjut. Terakhir dia pisah sama Lot. Itulah iman. Saya percaya selamat karena iman. Tapi saya mau sungguh belajar iman yang menyelamatkan. Bukan iman konsep. Bukan berdasarkan doktrin teologi tertentu. Bukan itu hakikat. Apakah saya punya hubungan? By the Holy Spirit. Tidak ada agama yang bicara manusia bisa terhubung oleh Allah. Yesus datang, manusia yang di bumi boleh terhubung oleh Allah. Melalui Roh Kudus. Makanya kasih Allah, kasih karunia Yesus, persekutuan Roh Kudus. Dan apa ekspresinya? Lukas 3:11. Giving. Hal yang paling membunuh. Kita belajar
Amin. Tuhan tidak tuntut kita sempurna pribadi, tapi belajar berbagi. Saya khawatir ada orang yang begitu getol, beraktivitas di gereja, tapi dia nggak peduli dengan orang di sekitar. Apa yang nggak dimiliki Anto? Belas kasih. Ada 3 Q. Giving, thanksgiving, forgiving. Ini perenungan saya pribadi, jangan dijadikan fatwa. Tapi kita harus belajar untuk menjadi pemberi. Buku saya bawakan Matius 25. Orang yang domba dan kambing. So perhatikan Matius 25 perumpamaan domba kambing. Yang kambing nggak pernah menolak raja, nggak pernah memusuhi raja. Malah dia bilang, coba aku tahu kok itu raja. Engkau, aku pasti kasih. Kapan engkau datang? Aku nggak pernah ketemu. Yesus berkata, kalau engkau ketemu orang yang paling hina, kau melakukan kok. Wah. Saya ngomong ini dengan takut dan gentar. Saya bisa keliling kemana-mana. Tapi kalau saya kehilangan rasa dan cinta. Markus 9, ayat 49. Kenapa setiap orang harus digarami dengan api? Bahasa Inggrisnya tidak begitu. For everyone should be seasoned by fire. And every sacrifice will be seasoned by salt. Diberi rasa. Dibumbui. Jadi kalau saya kehilangan rasa, saya hanya jadi pengkhotbah profesional. Dan saya sungguh takut. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau seperti itu. Dan saya sadar betapa liciknya hati dan lebih licik dari segala suara. Saya minta Tuhan, terus jaga hati saya. Create in me a clean heart. Matius 25 orang kambing itu. Kapan kau datang? Coba aku tahu, kami tahu kan begitu. Itu engkau pasti kasih, saya kasih minum, saya kasih pakaian. Tapi Tuhan tidak bilang. Mereka bukan memusuhi raja. Jadi siapa penghuni sorga? Dalam tulisan itu saya bilang, saya menemukan satu kata. Giver. Itu yang menempelak yang membaca. Termasuk yang menempelak saya. Karena tulisan saya bukan ide saya. That's the word of God. Siapa penghuni surga? Pemberi. Anda tahu? Setan perampok terbesar. He is the greatest taker, robber. Who is our God? He is the greatest giver. Katakan amin. Dia pemberi terbesar. Dia nggak berikan malaikat. Dia berikan siapa? Anaknya. Dia pemberi. Kita belajar jadi pemberi. Tuhan tidak minta sempurna. Tuhan bilang apa yang ada pada. Anda dan saya jangan tunggu kaya. Kita belajar memberi. Peduli, saya tidak katakan selalu. Daud seorang raja, dia sungguh ingin memberi. Anda pelajari hidupnya Salomo. Dia katanya emasnya itu berapa? 666 talenta atau berapa? Itu berapa ton? Apalagi kalau emas 1 juta, 2 juta 1 kilo. Waduh, itu duitnya Salomo berapa? Coba Anda pelajari di hidupnya Salomo. Setelah persembahan peresmian bait suci, pernah nggak Salomo memberi? Dia kolektor, dia ambil. Kumpulin istri 1000. Kumpulin biduan, apa. Dia mabuk di dalam, dia ngumpulin, mengkolek. Dia nggak pernah jadi memberi, dia nggak pernah membantu.
Di akhir hidupnya, dia kehilangan harta terbesar. Bukan kerajaannya bangkrut. The present. Dia pesan, semoga kita percaya. All things is vanity. Amin. Kita perlu uang. Kita perlu semua. Tapi semuanya kita perlu. Kalau Tuhan nggak di situ, semuanya sia-sia. Jadi biarlah kita inginkan Tuhan sebagai harta terbesar. Semuanya ditambahkan. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang itu. Tuhan saya, Tuhan saya. Dia akan memberi hatinya kepada kita. Sepotong aja. Kalau semua jebol gitu. Nah, itu tuh adik. Itu tuh family. Itu teman Israel. Itu yang orang teman. Ya, nah. Giving. Give kedua apa? Forgive. Jangan mimpi dalam hidup ini kita tidak pernah disakiti dan kena terluka. Siapa yang nggak pernah dilukai atau disakiti angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, saya juluki manusia ajaib. Tapi kita nggak perlu jadi orang yang terluka. Amin. Mari. Saya ajak kita rasakan hati Tuhan. Ini bukan cinta cuma besar. Ini cinta yang begitu dalam. Cinta yang personal. Ini bukan cuma kebaikan. Ini sebuah sayang. Ketika kita tahu sayangnya dia sama kita tidak ingin kehilangan. Ketika kita nggak bersedia mengampuni, bukan Yesus marah, bukan Yesus murka, tapi ketetapan surga berlaku. Barang siapa mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Barang siapa tidak mengampuni, dia nggak bisa diampuni. Bukan Tuhan nggak mau mengampuni. Ketetapan surga menetapkan tidak bisa. Pengampunan itu nggak nyampe. Kita pilih mana? Saya nggak ingin kehilangan Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan aku misalnya saya sakit. Saya nggak mampu, tapi aku mau Tuhan. Amin. Dan ketika kita mau, kita dikuatkan. Jadi kata give kedua apa? Pengampunan. Kita nggak bisa lakukan sekali. Tiap kali tersakiti, kita kembali kita mengampuni. Itulah ekspresi salah satu yang membunuh, memberi pengampunan. Ada 4 tipe, ada 4 level. Yang pertama orang disakiti balas. Dan seringkali ada orang bangga, saya baik tapi jangan sakiti saya bisa lebih jahat. Bangga. Kamu cubit saya culak kamu. Yang kedua, orang biasa, orang baik. Disakiti, nggak balas, tapi sakit hati. Nggak cukup. Biarpun kita nggak balas, kalau kita sakit hati, apalagi benci, kita dalam maut. Bukan saya yang ngomong, firman. Anda boleh percaya, boleh enggak. Dulu tahun berapa ada buku yang menggegerkan, Betty Baxter. Saya nggak pernah lupa, saya lupa yang lain, tapi satu ini nggak lupa. Ada seorang pendoa. Seorang ibu pendoa, profetik, masuk neraka. Kenapa? Suaminya selingkuh. Dan dia nggak pernah bisa mengampuni. Karena buat dia terlalu kudus. Dia terhilang. Saya nggak bisa bayangkan ibu ini rasanya kayak apa. Kenal Tuhan, dipakai Tuhan. Dia gone karena dia nggak mau mengampuni. Jangan main-main dengan ketidakpengampunan. Yang ketiga, manusia rohani. Disakiti, mengampuni. Ya sudah, tak lupa. Tapi aku nggak mau deket-deket lagi. Ya sudah. Itulah seringkali Anda dan saya. Ya Bang. Sudah lumayan lah. Tapi target Tuhan bukan di situ. Masih lanjut. Diampuni, disakiti,
Bukan cuma mengampuni, kita membalas dengan kebaikan. Itu baru keren, saudara. Itu namanya ilahi. Kita nggak dipanggil cuma rohani, ilahi. Tapi nggak ujuk-ujuk, saudara. Step by step. Ya pertama mangkel tapi nggak bales tuh. Terus minta, bersih hati, saudara, jangan mangkel terus, jangan disimpan. Amin. Pergi. Nelson Mandela waktu dia jadi presiden, sipir yang pernah ngencili dia diundang untuk berdoa. Atau bagaimana? Sampai gemeter sipirnya waktu diajak diundang. Karena tangan yang terbuka, maka Afrika Selatan tidak sampai pertumpahan darah. Beda dengan Indonesia. Berapa juta orang yang dituduh PKI. Saya bukan membela PKI. Saya juga nggak setuju dengan komunis. Tetapi orang-orang yang hanya dituduh, difitnah tahun 65. Saya tinggal di Madiun. Saya sempat lihat bagaimana itu ngerinya. Saya punya tukang, saya umur berapa, 5 tahun, dia perbaiki rumah saya, garasi itu. Suka ngomong-ngomong, tiba-tiba besoknya sudah nggak ada. Dia nggak masuk, saya tanya, ini bapak ini di mana? Sudah diambil, udah lihat. Ada darah yang tertumpah di negeri. Orang-orang yang nggak ikut, tapi difitnah, dituduh. Ngeri senang. Indonesia butuh rekonsiliasi. Yang ketiga adalah thanksgiving. Apa? Mengucap syukur. Saya sungguh tertempelak dengan ayat ini. Yesaya 38 ayat 18. Oh Yesus. Yesaya 38. Sebab dunia orang mati tidak dapat apa? Musad. Bersyukur. Aku mau membangkitkan fajar. Aku membangunkan fajar. Aku membangkitkan pagi. Aku mau membawa syukur kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Sebab, apa itu? Mazmur Daud itu. Sebab kemuliaanmu sungguh ajaib. Apa persembahan kita? Tadi itu dinyanyikan ya. Apa itu? Memasuki gerbang. Apa step pertama? Ku masuki gerbangnya dengan apa? Hati bersyukur. Dasar ibadah mengucap syukur. Saya boleh kemana-mana, khotbah di mana-mana, tapi kalau hidup saya ngomel, saya gagal beribadah. Saya nggak tuding orang lain. Mengucap syukur belum selalu, tidak selalu keadaan baik. Tapi kita percaya Tuhan itu baik. Amin. Nangis boleh. Sakit nangis, nangislah. Tuhan bilang curahkan hatimu. Biarlah kita percaya dia baik. Disakit itu manusiawi. Tapi jangan sakit hati. Curhat sama Tuhan. Teriak sama Tuhan itu gak dosa. Memendam kebencian itu dosa. Sedih itu gak dosa. Tapi ngomel itu dosa. Kalau sedih, curahkan isi hati. Nangislah sama Tuhan. Dan Tuhan itu seringkali, saya percaya Tuhan itu sangat murah hati. Seringkali kita temukan mutiara hidup ini ketika kita di dalam krisis hidup. Percaya. Salah satu mutiara yang saya terima dari Tuhan ketika saya dalam krisis hidup. Dia menyapa saya bukan karena saya puasa 40 hari. Karena saya teler, dia menyapa saya. Bukan sebagai Allah, sebagai Bapa yang menyapa saya. Saya sungguh tidak pernah melupakan kehadirannya dia. Saya tahu dia bukan menjauh di sana. Dia ada, dia hidup. Jadikan dia harta. Dia tidak akan berkhianat. Dia begitu setia. Waktu kita nggak setia pun, dia tetap setia. Amin.
Mari kita percaya hati. Mari kita rindukan menjadi orang yang dikenal Tuhan sebagai orang-orang yang beribadah. Bukan sekedar beraktivitas rohani, tapi beribadah, dikenal dan mengenal Tuhan. Dari sana lahirlah aktivitas rohani, pelayanan, melayani. Salah satu ekspresinya apa? Memberi, mengucap syukur, dan merelakan sebuah pengampunan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya minta tim pujian bisa datang. Haleluya. Jangan takut ketika kita terluka, ketika kita tersakiti, atau sebuah tantangan. Saya minta 5. Sebuah lagu yang memberkati saya. Yesus penolongku yang setia. Siapa yang nyanyi? Si butar-butar. Siapa itu? Mita ya? Mita si butar. Mita ya? Kenapa saya terkesan? Ini anak waktu COVID, orang tuanya bokek. Dia mau melanjutkan perguruan tinggi, nggak bisa. Ikut audisi, nggak keterima. Kakaknya yang keterima. Berarti suaranya, pokoknya kurang bagus. Makanya dia nggak lolos. Tapi dia sayang sama kakaknya, kembarannya ya. 4 tahun kemudian, betul ya? Atau berapa? Kakaknya meninggal, dia marah sama dia. Udah nggak bisa sekolah, udah lumayan kakaknya masuk, meninggal. Dia nggak tahu berapa tahun kemudian dia meninggal. Tapi di situ dia cerita, ditawari lagu ini. Tetapi dia terus belajar berserah. Dan waktu nyanyi itu saya rasakan feel-nya, soul-nya itu keluar. Dari mana? Sebuah perempuan. Di situ dia mengalami kebaikan Tuhan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah krisis itu. Dan saya tahu ada satu makna di balik. Mari kita nyanyikan dengan iman. Jalan Tuhan tidak selalu smooth. Tapi kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Mari kita percaya hatinya lebih daripada tangannya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mulai awal. Saat ku berjalan, ini kami Tuhan, pegang tangan kami Bapa. Kasih-Mu. Apa itu iman? Iman adalah perjalanan bersama Dia. Dia ada, Dia hadir. Karena Yesus panggil namanya, aku Kau lebih. Mari kita angkat tangan kita, mari kita angkat hati kita. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Nyanyikan dengan iman. Glory. Sanggup yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
panggil namanya. Dia bukan sekedar sebuah pengajaran. Dia adalah satu pribadi yang hadir dalam hati dan roh kita oleh Roh Kudus, Jesus. Dia penyembuh, dia pembebas, dia harta. Kau lebih yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Saya minta sering. Siapa yang sore hari ini berkata, Tuhan, aku mau mengenal dan dikenal Kau. Aku mau rindu memberi hadiah buat Kau. Ubah hatiku. Aku ingin mengenal Kau lebih daripada beragama. Aku ingin menemukan sebuah ibadah yang benar. Bukan sekedar beraktivitas, bukan sekedar hadir di gereja. Yesus datang supaya Allah yang transenden menjadi ada dan nyata dalam hidup ini. Saya jauh dari sempurna, tapi saya katakan saya jadian. Saya melihat tiap kali saya berseru, dia ada, dia hidup. Dia bukan cerita, dia bukan sebuah legenda, dia bukan sekedar sebuah konsep. Dia ada, dia hidup. Oleh Roh Kudus kita tahu dia ada, dia hidup. Dia penyembuh, dia pembebas, dia penolong. Tapi lebih daripada itu, dia harta yang terindah. Bapa, Engkau jamah, Engkau peluk setiap hati yang membutuhkan pelukanmu malam ini. Di dalam nama Yesus. Sebab Engkau mengasihi umat-Mu, sembuhkan setiap hati yang terluka. Dalam nama Yesus Masih Adonai. Oh, sembah Dia. Berkati jemaat di tempat ini. Engkau lawat, Engkau bangkitkan bulu yang terkulai, tidak Engkau patahkan, sumbu yang berasap tidak Engkau padamkan. Biarlah itu menyala dan menyala. Biarlah menjadi jemaat yang bertumbuh hidup dalam nama Yesus. Kami tidak sekedar hadir, kami tidak sekedar mengikuti sebuah ibadah. Hati kami menyala, hati kami dipenuhi, tangan kami terulur. Ini kami Tuhan, jadikan kami alat. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya serahkan pada pemimpin pujian. Kau lebih yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan
hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Mari lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Engkau menolong kami Tuhan. Yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus. Engkau menolong kami. Hanya Yesus penolongnya. Sekali lagi katakan hanya Yesus dengan iman kami. Hanya Yesus penolongnya. Setia. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Dalam nama Yesus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Berkati hamba-Mu semakin hari luar biasa. Memberkati umat Tuhan dimanapun hamba-Mu berada. Menjadi berkat bagi kami semua. Berkati keluarga besarnya. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Bila sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kami percaya Engkau terlebih dahulu telah memberkati setiap kami. Dengan sukacita, kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya, bersama-sama katakan, Amin. Silakan dulu Ibu sudah. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citrale, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robi. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam 10:30 siang dan jam 5:30 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 0222. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada tambahan pengumuman. Mungkin Bapak Ibu Saudara kepingin melayani Tuhan di tempat ini. Bisa Bapak Ibu Saudara yang mau melayani Tuhan,
baik dalam terima tamu, baik guru sekolah minggu, dan lain-lain, bisa menghubungi Ibu Gembala kita di depan, atau pengurus kita di belakang. Atau ada yang mau ikut ibadah CCF dalam setiap hari Selasa, jam 7 malam ya. Jam 7 malam. Setiap jam 7 malam kita adakan ibadah CCF, seperti ibadah sel. Biar iman kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita melayani bersama dengan Tuhan, dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan hari ini. Lewat firman Tuhan, penyembahan, pujian, amin. Yuk kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Inilah Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku. Kau yang topang kami, yang menopang. Mari bersama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, terima kasih Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah. Mari sekali lagi katakan, kami pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, kaulah harapan, kaulah harapan dalam, kaulah harapan kami, kaulah harapan dalam hidupku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan. Lindungi. Kebutuhan mereka cukupkan. Harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hamba-Nya Pastor Guana Tanjung yang sudah Engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan. Berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami. Hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.